gestur badan saya seperti mengikuti alunan musik saudara. Saya sepertinya kayak dibawa oleh Tuhan dalam hadirat, ya dalam gelombang urapan Tuhan saudara. Haleluya. Diberikan rindu malam hari ini dilawat, diberkati, diurapi oleh Tuhan sekali lagi. Amin. Boleh angkat tangan Ibu Rika dua-dua. Bilang Tuhan, aku rindu malam hari. Tuhan, aku rindu. Beliau ini rindu nggak? Amin. Rindunya seberapa dalam? Sedalam-dalamnya. Haleluya. Saudara, kita pasti semua pernah mengalami ya, kepenuhan Roh Kudus. Saya berapa kali bilang dibaptis Roh Kudus hanya sekali, tapi dipenuhkan Roh Kudus berulang-ulang kali, saudara. Sampai kapan? Sampai luber. Amin. Maka dari itu malam hari ini adalah malam yang ke-10. Pastikan saudara, sebelum kita tinggalkan tempat ini, saudara pulang membawa kuasa dari tempat yang tinggi. Amin. Kita Amin. Nanti sebelum nanti kita akhiri doa 10 hari ini, bagi saudara yang mau diurapi, nanti saudara boleh datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun saudara. Saya nggak bisa bayangkan ketika murid-murid Tuhan di Loteng Yerusalem, ketika mereka berdoa, ketika mereka menyembah, ketika mereka dengar firman, maka ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, saudara. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Mengalami jemaat, mengalami urapan, Amin. mengalami kepenuhan Roh Kudus malam hari ini. Saudara siap? Amin. Buka hati saudara lebar-lebar. Nah, renungan firman Tuhan, ya saya minta dengan hormat. Nanti hamba-hamba Bapak Mo akan menyampaikan firman Allah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Mo. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Remaja. Salam kenal. Saya namanya Mul ya. Singkat aja kita mau belajar malam hari ini. Saya tadi lihat penyembahan pujian itu luar biasa. Amin. Saya yakin pintu surga bergetar. Amin. 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 Jadi ya, puji Tuhan, sebelum saya buka firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Saya mau cerita dulu ya, sebentar ya. Cerita begini, ada satu gereja, yaitu satu pendeta. Jadi suatu hari jemaatnya sekeluarga itu tidak datang. Karena dia pendeta itu ngebel ya, dan ditelepon sama dia, kenapa Bu nggak datang? Ya, ada yang tidak enak badan, ada yang sakit di keluarga. Ya. Begitu pulang acara selesai, pendeta itu buru-buru ya kesibukannya biasa. Pendeta sibuk ya bis kebaktian ya. Jadi buru-buru dia tinggalin semua, dia mau ke keluarga. Nah sampai di keluarga, sampai dia nggak jauh sih, jadi jalan kaki kan. Dia cepet-cepet karena memang di gereja masih ada pada orang nunggu ya. Nah, terus cepet-cepet dia sampai, dia tanya, Bu siapa yang sakit di keluarganya? Oh itu katanya. Itu yang sakit kucing saya. Ya, kucing saya itu kucing kesayangan anak saya yang namanya Tono, ya kan? Kucing Tono sakit. Waduh, pendeta itu udah keringetan, ya kan? Buru-buru kan pendeta juga manusia kan? Ya jengkel lah, ya kan? Godok ya. Dia lihat, nah terus
Ya pendeta ini kucing tono sakit. Jadi mama sama saya nggak kerja apa ya kan gitu. Dia bondok ya. Tolong pendeta doain kucing saya supaya sembuh, ya kan? Ya dia mau kan pendeta, masa saya nggak mau, ya kan? Datang dia, oke lah sini, yuk. Saking jengkel, ya yuk kita berdoa. Tono kita berdoa. Om doain nih kucing Tono nih, dalam nama Yesus, mau mati, mau sembuh. Besoknya sembuh. Wah, Tono senang kan? Ya, itulah Tono. Jadi sembuh pendeta itu ya. Ya, seorang pendeta kan punya tadi kuasa ya. Power. Nah, terus satu hari pendeta itu sakit. Dan itu keluarga itu, Tono itu keluarganya kejenguk, lihat pendetanya terbaring lemah di rumah, lemah itu, ya itu. Kata Tono, Bu, ini Mama, saya mau berdoa untuk Om Pendeta. Kata Mama, silakan. Nah, waktu itu dipegang tangannya pendeta itu sama Tono. Dia berdoa, ya, dia berdoa. Dalam nama Yesus, mau sembuh, mati. Besok 3 hari sembuh. Luar biasa. Doanya semua singkat nih. Yang ini sengaja jengkel, kalau ini apa? Jujur, dia polos, yang anak kecil polos, ya, ceritanya begitu. Nah makanya itu dua-duanya punya kuasa, ya kan, kuasa penyembuhan, gitu. Ya itu kita yakin dari Tuhan ya. Malam ini kan kita malam terakhir ya Pak ya, pencurahan Roh Kudus. Nah kita tahu karena ini hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus ya. Tadi kan dibilang ada api ya. Sekarang ini kan 2000 tahun lalu ya kan. Sekarang kan udah 2000 kan lewat kan. Jadi Roh Kudus udah dicurahin ya. Roh Kudus udah dicurahin pada kita ya. Kan 2000 tahun udah dicurahin. Hari ini udah ada dicurahin kita. Tapi kita mau nggak ngeresponnya gitu ya. Nah malam hari ini kita respon ya kuasa Roh Kudus itu ya. Jadi kenapa saya bilang ada kuasa ya, anak itu ada kuasa, pendeta lebih lagi ya kan. Nah, kita buka firman Tuhan supaya cepat. Yuk kita buka Kisah Para Rasul ayat 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Oke, saya bacakan dengan baik-baik ya, kita simak. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi semua dicurahkan kepada kita, baik anak-anak, ya, hamba Tuhan, ya, ibu-ibu, ya, orang-orang tua. Makanya anak yang tadi saya cerita bisa menyembuhkan, karena emang udah Roh Kudus udah dicurahkan kuasanya. Ya, setiap kita punya kuasa. Maka saya tadi bilang, mau nggak kita merespon, ya, kuasa yang udah diberikan ini, sudah dicurahkan. Waktu itu hamba-hamba Tuhan di sana kan rasul-rasul itu berapa hari dia kan dari Yesus terangkat ke surga, dia pesan dia akan curahkan Roh Kudus berapa hari, saudara? 10 hari
hari ke-10 ini kan, ya. Jadi waktu Yesus berangkat Pentakosta 10 hari, ya. Waktu dia disalib bangkit 50 hari sampai hari ini, ya. Jadi itulah makanya kita respon. Waktu itu kan dia pulang dari lihat Yesus terbang di awan-awan, ya kan? Nah, dia kembali ke Yerusalem, ya. Terus apa dia responnya? Dia tahu, saudara, responnya apa? Kita ayatnya kita buka, ya. Kisah para Rasul ayat 1 Rasul 1 ayat ke-14. Oke, coba kita handphonenya, Alkitab handphone. Yuk kita simak baik-baik, saya bacakan. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Jadi responnya seperti ini sekarang ini kan, kita ya bertekun, ya. Siapa yang sampai hari ini 10 hari ikut terus? Angkat tangan. Oh, yang lain enggak? Bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Ya. Oke, kita terus konsisten, terus tekun, ya kan? Iya. Itu modal kita, kan gampang, nggak bayar kan? Gratis datang ke sini, ya. Kan gratis, ketemu Tuhan kan nggak bayar gitu kan? Ya. Makanya respon kita gimana? Nah, dan mereka semua bertekun dengan sehati, ya, itu, ya. Jadi sehati kita, ya. Jadi kita sehati ini apa? Karena sepakat, ya kan? Kita mau memuji Tuhan, kita mau apa? Merespon Roh Kudus, kita sepakat, ya kan? Karena ini semua untuk apa? Ini amanat agung. Makanya amanat agung pergilah, ya, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tujuannya Tuhan, supaya kita menjalani amanat agung ini juga ini gitu, ya. Pergi nanti kalau Roh Kudus dan kuasa dicurahkan, kamu pergi ke Yerusalem, Yudea, kan Samaria, ya sama, ya, sampai ke ujung bumi, ya, itu saudara. Makanya malam hari ini saya juga pernah pertama kali nih, ya, mengenali doanya luar biasa, ya. Pak juga mimpinnya tuh Pak Pendeta Yusuf, ya, luar biasa. Makanya saya bilang pasti pintu surga bergetar. Amin. 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 Makanya nanti kan ada dikasih ini urapan, terima dengan buka hatinya, ya. Amin. Nanti kalau kita terima urapan itu buka hati, supaya Roh Kudus menjamah kita. Jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Karena kadang-kadang nggak mau, jangan, ya. Kita buka hati, saya lebar-lebar buat Tuhan, ya. Pasti, ya. Kalau kita diurapi, terbuka, Tuhan tinggal di hati kita. Apa yang kamu minta, Bapa berikan. Amin. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin. Janji firman-Nya tidak pulang sia-sia, ya. Amin. Tidak pulang sia-sia.
Ya. Saya juga bersyukur ya. Makanya saat berdiri juga kalau nggak nyender begini nggak kuat nih. Kayaknya saya udah stroke kan, udah bepa jantung, udah apa-apa semua ya kan. Nah makanya nyender, lalu nggak kuat. Ya kan? Tadi makanya permulaan saya duduk aja kan, bukannya saya sombong nggak mau nyalamin, ya kan? Itunya aku berdiri, ya. Kalau udah berdiri gini kan, ya itulah bersyukur saya juga karena pimpinan Tuhan ya sampai saat hari ini saya bisa di sini karena anugerah. Ya. Amin. Ikut Tuhan tuh nggak mau berhutang sama kita, semua dilunasi. Amin. 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 Semua dilunasi. Amin. Ya, semua dilunasi. Ya, karena firman Tuhan itu tidak pulang sia-sia. Ya, Amin. percaya aja itu aja kan itu mau Tuhan kan percaya saja ya, itulah iman ya. Makanya saya kasih gitu tadi kan kucing kan mati ya itu kan semuanya dikasih kuasa semua malam hari ini ya, semua dikasih Amin. kuasa ya. Kita respon malam hari ini ya, kita sepakat sama Tuhan ya. Kalau saudara malam hari ini mungkin dulunya kesepakatannya kurang, bikin lagi sepakatan ini, perbarui ya, setempel lagi sama jempol tangan ya kan. Tuhan kemarin ini aku berdoa, ampun Tuhan, malamnya hari ini saya sepakat ya, cara merespon ya kan? Engkau yang terbaik yang sudah peduli pada anak-anak. Itu aja malam hari ini pesan saya itu ya. Jadi kalau kita nanti diurapin terbuka ya, jangan ditahan ya. Amin. Amin. Buka hati kita ya. Nanti nyanyiannya ya, buka hati. Itulah kesempatan kita malam hari ini ya. Ini 2000 tahun yang lalu, ini hari-hari yang penuh kuasa bulan-bulan ini kan. Ya, lihat terakhir nih ya. Ya terakhir mah udah wah enak ya terakhir. Sudah lihat. Biasanya kalau terakhir itu wah mau pulang dah nih. Yo kita ya, Kisah 2 ayat 41. Yo, udah siap? Saya bacakan, simak baik-baik. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bahkan lagi apa? Murid-murid. Ya. Makanya sekarang ini kalau saudara merespon ini, ya, saudara berkata pada orang ikut, ya, orang percaya. Itulah kuasa, ya. Makanya waktu itu murid-murid 3.000 orang. Makanya ada firman mengatakan, Yesus sendiri berkata, engkau akan mengalami pekerjaanku yang lebih besar daripada Amin. Amin. Makanya cara dengar nggak Tuhan Yesus bisa baptis orang ini 3.000? Belum kan? Iya kan? Muridnya kenyataan. Itu firman benar kan? Ada lagi katanya orang mendengar perkataannya ini 5.000 orang laki-laki ya percaya. Kan luar biasa. Makanya
menerima urapan dari Roh Kudus, kita orang-orang yang pilihan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, Amin. itu aja. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Makasih Pak Mul, haleluya. Bapak Ibu, kenapa saya undang Pak Mul untuk menyampaikan renungan firman Tuhan? Bapak Ibu tahu nggak? Saya kenal Pak Mul nggak lama, saudara. Tapi ketika saya dengar kisah hidupnya, saya sangat kagum. Kenapa, saudaraku? Karena Pak Mul ini sudah mengalami namanya operasi bypass. Jadi kalau nanti Pak Mul dia buka baju, saudara, itu ada bekas operasi bypass jantungnya, saudara. Belum lagi Pak Mul itu kena stroke, saudara. Nah, dari dua hal ini saya bisa melihat yang membuat saya kagum, saudara, yaitu kegigihannya untuk dia melayani Tuhan. Bayangkan, saudara, jantung sudah di bypass, kena stroke, saudaraku, tapi itu tidak menghalangi, menghentikan langkah beliau untuk terus bersaksi dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan baru saya tahu kalau Pak Mul ini, Bapak Ibu, salah satu ketua Full Gospel yang memegang pelayanan di Karawaci, saudara, di Limbong, ya. Dan Pak Mul adalah orang yang cukup lama pelayan di Full Gospel Businessman yang ada di Banten, ya, saudara. Jadi saudaraku, itu yang membuat saya kagum sama beliau. Maka dari itu malam hari ini, saudara, ya, saya ingat 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya Pak Yopi, boleh Pak Yopi, boleh berdiri Pak Yopi. Nah, setahun yang lalu kita bikin doa 10 hari juga sama seperti ini di gereja, saudaraku. Nah, waktu kita menyembah, waktu kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, kita rasakan, ya. Memang nggak bisa dipungkiri, saudara, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan. Nah, ketika di hari keberapa, saya lupa itu Pak Yopi, ya. Saya lupa itu di hari keberapa, setahun yang lalu, ya. Setahun yang lalu, ya. Ya, lupa hari keberapa. Tiba-tiba, saudaraku, ketika kita sedang menyembah dan ketika saya selesai menyampaikan firman, tiba-tiba Pak Yopi yang waktu itu duduk di situ, dia manifestasi, saudara. Dia manifestasi. Nah, waktu dia manifestasi, saudaraku, ya, seperti orang yang kerasukan roh sugokong, saudara. Tahu Bapak itu sugokong, ya, yang keras sakti itu, saudaraku, ya. Jadi waktu itu saya tidak divideokan pada waktu itu, karena seluruh jemaat yang ikut 20 hari mereka lagi sedang fokus menyembah Tuhan, saudara. Nah, ketika dia kerasukan, dia kemasukan, Bapak Ibu, yang herannya, saudaraku, ya, wajahnya, mukanya berubah, tangannya berubah kayak kingkong, saudaraku. Dia mau nyerang saya, saudaraku. Nah, ini ada saksi hidupnya, saudara. Dia mau nyerang saya, tapi dia nggak bisa serang saya, Bapak Ibu. Nah, waktu dia sadar, dia tanya sama saya. Dia lihat begini, dan waktu saya lihat Bapak Pendeta Yusuf Kurnia, itu seperti ada tembok, ada perisai di samping, di keliling depan belakang saya, yang membuat dia nggak bisa menyerang saya, saudara. Lalu singkat cerita, Bapak Ibu, kita doa, kita adakan pelepasan, saudaraku, dan saat itu Pak Yopi kita doa, kita lepasi, dan dia terlepas pada waktu itu, saudara. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum dia dilepaskan, saudaraku, rupa-rupanya tiap malam, hampir tiap malam, dia sering mimpi buruk, saudara. Mimpinya itu gak main-main, mimpinya itu berantem sama setan, saudara. Tinggal istrinya mulai kaget, saudara. Tiba-tiba jam 2 pagi dia bisa ngamuk-ngamuk sendiri, saudaraku. Tapi setelah didoakan, dilepaskan, doa 10 hari 1 tahun yang lalu, kita mau tanya, mimpi itu atau berantem dengan setan di mimpi itu masih terjadi? Sudah hilang. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya baru tahu, saudaraku, Pak Yopi ini rupanya, saudaraku, waktu sejak kecil dia diserahkan sama orang tuanya ke kelenteng. Dan di lehernya, saudaraku, ada bekas lubang di lehernya. Kemungkinan saya tanya sama dia, ini lubang bekas apa? Dia nggak tahu. Mungkin dulu pernah ditancap entahkah apa itu? Apa besi atau apa? Ya. Karena saat itu memang dia mau diangkat anak dewa di sana, di Bangka, saudara. Haleluya. Dan saya rasakan sampai hari ini, Pak Yopi, engkau terus dirawat oleh Tuhan. Amin. Kau mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Angkat tangan. Haleluya. Wow, saya rasakan hadirat urangnya Tuhan semua. Musik lembut. Saudara, saya minta perhatian saudara sekali lagi.
Saya mau katakan Bapak Ibu, bukan saya yang hebat. No, di syukurnya nggak ada apa-apanya saudara. Tapi kalau roh Tuhan ada dalam diri, Amin. Dia akan berikan kuasa. Amin. 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 Malam hari ini saudara, ada di antara saudara saya akan urapi malam hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu background saudara bagaimana. Saya nggak tahu saudaraku yang ya, ada orang yang dijamah Tuhan, ada orang diurapi Tuhan, dia tenang aja. Tapi tanpa terasa air mata membasahi pipinya saudara. Ada orang dipenuhkan oleh Roh Kudus saudara. Dia menangis, dia teriak-teriak, dia lompat-lompat. Bahkan ada orang dipenuhkan Roh Kudus, dia guling-guling di lantai saudara. Itu namanya manifestasi. Apapun itu manifestasinya. Kalau saudara buka hati malam hari ini, Pak Yobi, saya percaya. Lihat saya Pak Yobi, lihat pandang mata saya, lihat pandang mata saya. Kalau Tuhan sudah bereskan, kalau Tuhan sudah tuntaskan, maka beres tuntas dengan sempurna. Amin. Amin. Saudara rasakan hadirat orang Tuhan. Amin. Wow. Siapa di antara kita malam hari ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Kurata. Kurata. Engkau yang punya karunia roh malam hari. Engkau yang punya karunia roh malam hari. Saudara, ada lidah-lidah api di atas kepala para murid-murid pada waktu itu. Itu tanda mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tadi Pak Bo bilang, maukah kau diurapi oleh Tuhan? Amin. 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 Haleluya. Roh Kudus. Bapak Ibu, sekali lagi arahkan tangan kita kepada saudara kita. Yes. Saya pernah katakan kepada kita, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan berjalan dengan kuasa Tuhan, dia akan mendemonstrasikan kuasa Allah, saudara. Mari Bapak Ibu saudaraku, kalau kau terima kuasa, wow, saya rasa kalau rapat Tuhan. Haleluya. Tolong didampingi. Saudara rasakan, haleluya. Saya rasakan tempat ini apinya begitu kuat, saudara. Amin. Saya rasakan tempat ini apinya begitu kuat, saudara. Amin. Amin. Mari Amin. satukan hati kita, saudara. Satukan hati kita, saudara. Tarik panggilan Allah turun di tempat ini. Tuhan lihat yang rindu, saudara. Tuhan lihat yang rindu, saudara. Saya rasakan tempat ini bergetar, saudara.
hari ini. Nyanyikan pujian kembali saudara. Haleluya. Amin. Betapa indahnya ketika kita menyembah, kita menantikan janji Bapa dalam surga. Lihat, murid-murid Tuhan mereka ada di lobby Yerusalem pada waktu. Apakah saudara bisa membayangkan murid-murid Tuhan mereka memuji, mereka berdoa, mereka berdoa, mereka menanti, mereka berkarya sampai ketika Tuhan menurunkan rohnya.
kasih. Yogi, berikan beberapa kepadamu. Yogi, tolong berikan yang diberikan kepadamu. Tolong Yogi dan Yogi, doakan dia yang wanita-wanita yang ada.
Tahu kuasamu Tuhan, hancurlah